Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Tidak, kenapa harus dia? Kenapa tidak aku saja? Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Susah payah dia menahan, tetapi tangisnya tidak terbendung lagi. Apa yang terjadi? Tanya Nek Siri yang muncul tiba-tiba di dekat Retno. Tidak ada jawaban, tetapi Nek Siri memahami dengan cepat situasinya. Aku akan membawa mereka kembali ke desa bersamaku, ucap Nek Siri kemudian. Tolong hidupkan kembali sahabatku. Apapun akan kuberikan sebagai gantinya, apapun. Mohon Retno tanpa menatap Nek Siri. Raut kasihan terpampang jelas. Apalagi yang memohon adalah anaknya Kelana, anak pria yang pernah dicintainya. Aku bukan Tuhan, tapi setidaknya akan kucoba usahakan, seru Nek Siri lantas menghilang bersama tubuh Pak Sugeng, Pak Abdu dan Wawan. Retno menunduk dan meninju tanah dengan tangan kanannya. Maafkan aku, Wan, gumamnya lirih. Petir menyambar tidak lama kemudian. Di tengah kesedihan yang dia rasakan, di tengah rasa salah yang menghantam, sosok hitam di tengah lapangan memandangnya dengan seksama. Sosok berwujud seperti manusia, muncul dari sambaran petir yang menghantam tanah. Retno mencabut dan mengarahkan obor ke arah tengah halaman. Siapa kau? Sosok tersebut hanya menatapnya tanpa bersuara. Tidak terlihat jelas ekspresi wajahnya di mata Retno. Aku tanya sekali lagi, siapa kau? Tanya Retno mulai geram. Kelana muncul di samping Retno tiba-tiba. Jangan, dia bukan lawanmu, nak. Bapak, kenapa? Tanyanya penasaran. Dia Azazel, sang iblis, tandas Kelana. Retno menatap kembali ke tengah lapangan. Dia, tapi... Bapak mengerti, sosoknya memang tidak seperti para setan lainnya, tetapi itu bukan wujud yang sebenarnya. Dia hanya memancingmu agar lengah. Kelana menjelaskan siapa yang tengah mereka hadapi saat ini. Abiad muncul dari arah belakang Azazel. Selamat datang, Tuan. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan, ucap Abiad, lantas membungkukkan badan. Azazel menoleh Abiad tanpa ekspresi, sama seperti sebelumnya. Tetapi tanpa diduga kepala Abiad dicengkram oleh tangan kiri Azazel dengan sangat kuat dan mengangkatnya ke udara. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Tanya Abiad tanpa melakukan perlawanan. Azazel tidak menggubris dan mencengkram semakin kuat hingga Abiad tanpa sadar memberontak. Hal yang tidak mungkin dia lakukan jika tidak terpaksa. Jangan, Tuan, teriak Abiad sekuat tenaga. Tidak. Perkataan terakhir yang terlontar sebelum akhirnya dia lenyap, menghilang seperti debu tertiup angin. Seketika hening, hanya terdengar suara dari serangga di dalam perkebunan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Retno terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Kelana menghela napas panjang. Pergilah, biar Bapak yang menghadapinya. Retno mengernyitkan dahi. Kita menghadapinya bersama. Retno gak akan biarkan Bapak menghadapinya sendiri, tandasnya. Kelana melihat tekad kuat dari sorotan mata anaknya, membuatnya paham bahwa sebuah kesia-siaan untuk meminta Retno meninggalkannya. Baiklah, tetapi jangan bertindak gegabah, Kelana memperingatkan. Retno mengangguk. Baik. Untuk pertama kalinya, sosok di depan mereka menyeringai, menampakkan taring di kedua sudut mulutnya. Tunggu, tahan Kelana kepada Retno, membatalkan untuk menyerang Azazel. Kenapa? Dengar, perintahnya Kelana lagi. Suara dedaunan kering terinjak dan langkah kaku kaki terdengar di telinga mereka. Tanpa menunggu lama, mereka mengetahui arah mana asal suara tersebut.
Bagaimana mungkin? Ucap Kelana tidak percaya. Tubuh warga yang sudah dikuasai setan sebelumnya muncul dari arah depan pondok dan berdiri di belakang Azazel. Mereka para warga yang dikuasai setan? Tanya Retno. Seharusnya setan di tubuh mereka sudah lenyap karena cahaya yang Bapak keluarkan sebelumnya. Retno kini memahami penyebab pelangit menerang sebelumnya. Jadi, kenapa mereka bisa? Kelana menghela nafas. Sepertinya dia mengendalikan mereka kini. Kelana terlihat sangat gelisah. Aura negatif terasa kuat di sekitarnya. Lebih kuat dari aura yang dikeluarkan oleh Abiat dan pasukan setan miliknya. Apa ada peluang bagi kita, Pak? Tanya Retno melihat ekspresi Kelana yang tidak setenang biasanya. Peluang kita nyaris tidak ada. Retno dan Kelana terdesak. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di hadapan mereka berdiri sang iblis bersama puluhan mayat hidup bersamanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bisik Retno kepada Kelana. Kelana menghela nafas. Kita tidak ada pilihan lain selain melawan, walau sangat kecil kemungkinan menang. Sang iblis tersenyum, menatap mereka seperti menatap mangsa yang kebingungan. Sengaja mempermainkan sebelum menghancurkan. Hujan turun dengan lebatnya, bukan hujan biasa. Air terasa amat panas di tubuh Retno. Sementara Kelana yang kakinya terbuat dari api tidak merasakannya. Kenapa Ret? Panas, Pak. Keluh Retno sambil menutupi kepala dengan tangannya. Kelana yang melihat kulit tangan anaknya melepuh, melapalkan doa-doa, mencoba mengurangi tingkat kepanasan airnya. Bagaimana? Tanya Kelana lagi. Retno menggeleng. Tidak ada perubahan, Pak. Retno jatuh bersimpuh di tanah. Dengan sigap Kelana menggunakan tubuhnya melindungi Retno. Sekarang lebih baik, jawab Retno kesakitan. Tawa sang iblis. Kelana menggeram mendengarnya. Apa yang lucu? Sang iblis tertawa lagi. Amarah Kelana memuncak. Dia tidak terima anaknya yang tengah kesakitan ditertawakan seperti itu. Kelana memindahkan Retno ke bawah pohon sawit yang daunnya cukup rindang di dekat mereka. Tunggu di sini sebentar. Retno tidak ingin bapaknya pergi menghadapi sang iblis sendirian, tetapi dia tidak kuasa menahan. Dalam sekejap mata dia melihat bapaknya sudah berhadapan dengan sang iblis. Pukulan demi pukulan dilancarkan Kelana ke arah sang iblis yang tidak bergerak sedikit pun. Tak ada perlawanan maupun pertahanan. Kau bercanda? Tanya Kelana dengan napas ngos-ngosan. Kalian akan mati di sini, seru sang iblis pada akhirnya. Apa yang kau lakukan? Kelana tidak dapat bergerak. Tubuhnya seakan dilumat oleh udara di sekitarnya. Lari Retno, teriaknya tertahan. Bapak! Retno yang tidak mampu mendengar perkataan Kelana hanya mampu berteriak memanggil. Kala melihat bapaknya menderita. Sekuat tenaga Kelana mencoba melawan. Walau tidak banyak perubahan, dia berhasil berteriak sekuat-kuatnya. Lari Retno, lari! Tapi lari Retno, dia bukan lawanmu, teriak Kelana sekali lagi. Raut putus asa dan penuh harap agar Retno mengikuti perintah tergambar jelas di wajahnya. Baik, Pak. Dengan berat hati dia berlari ke arah kebun sawit. Tidak dihiraukannya lagi panas yang dia rasa dari setiap tetes hujan yang menerpa. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberi bapaknya. Kejar, perintah sang iblis kepada pasukan mayat hidupnya. Tidak, seru Kelana susah payah. Teriaknya saat udara semakin kuat melumat tubuhnya. Aku membutuhkan tubuhnya untuk kuasai, desisnya. Lantas tertawa di hadapan Kelana. Retno yang sudah cukup mengingat rute, berlari tanpa perlu khawatir tersesat. Tetapi dia menyadari tenaganya sudah mencapai batas. Ditambah air hujan aneh yang menerpanya. Sementara jauh di belakangnya, para mayat hidup berlari dengan sangat cepat, memperkecil jarak di antara mereka. Langkah Retno memelan, tubuhnya terasa panas, bukan karena hujan, tetapi dari dalam tubuhnya. Apa ini? Gumamnya. Nafasnya tersegal, pandangannya kabur, dan tubuhnya seperti kehilangan tulang.
lemas tidak berdaya. Dia jatuh menghantam tanah begitu saja. Kini hanya matanya yang dapat bergerak. Para mayat hidup tersenyum dengan senyum mengerikan di atas tubuhnya yang mati rasa. Apa mungkin? Gumamnya tersadar akan penyebab tubuhnya sekarat. Pikirannya melayang kembali ke Telaga Larangan saat jin penjaga mengajukan sebuah persyaratan agar dia mendapatkan penawar racun. Itu syaratnya. Jika setuju, kau boleh membawa air dari telaga ini dengan kendi yang sudah kusediakan. Tetapi jika tidak, kau boleh pergi keluar sekarang tanpa membawa apa-apa, jelasnya. Retno jatuh berlutut, memegang kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Jadi, saya harus menggantikan posisi Bapak menjadi penjaga gerbang di sini? Tanyanya kembali saat sudah berhasil menenangkan diri. Jin penunggu telaga mengangguk. Apa kau siap? Selamanya? Tentu. Tapi aku manusia. Saatnya akan tiba kala jiwa dan ragamu terpisah. Retno mengerti. Sekaranglah waktu yang jin penunggu telaga maksud. Dan ini pun karena dia sama sekali tidak terpikir meminum penawar untuk dirinya sendiri. Padahal dia yang mengambil dan membawanya keluar Telaga Larangan. Ini takdirmu untukku, gumamnya. Maafkan Retno, Ibu. Matanya terpejam, nafasnya terhenti, dan hujan pun seolah pergi bersama nyawanya. Kenapa Bapak meninggal, Bu? Tanya Retno saat berusia 5 tahun, saat bermain bersama Widuri, ibunya, di taman. Bapak jatuh dari gunung saat riset buat novelnya, jawab Widuri susah payah, tetapi mencoba tetap tersenyum. Kenapa bisa jatuh? Widuri menggeleng. Ibu gak tahu. Nanti Retno mau jadi penulis novel seperti Bapak. Jangan berpikir seperti itu. Ibu gak mau. Gak mau apa, Bu? Tanya Retno polos. Ibu gak mau ditinggalkan 2 orang yang ibu cinta dengan cara yang sama, ucap Widuri dengan air mata membasahi pipi kini. Retno yang masih belum terlalu mengerti mengusap air mata di wajah ibunya. Retno gak akan ninggalin ibu sendiri. Retno janji, ucapnya dengan wajah sedih. Widuri tersenyum mendengar ucapan anaknya yang masih kecil, tetapi mampu membuatnya tenang. Ibu pegang janji kamu, seru Widuri, lantas mengusap-usap kepala Retno dengan lembut, membuat senyum mengembang kembali di wajah anak semata wayangnya. Para mayat hidup kembali dengan menarik jasad Retno. Sang iblis tertawa puas, sedang Kelana tidak mampu untuk bergerak menyelamatkan anaknya. Bahkan untuk meneriaki nama anaknya pun tidak sanggup. Maaf Retno, gumamnya dengan air mata menetes. Kalian gagal. Sang iblis berjalan mendekat ke arah jasad Retno. Tidak. Kelana kembali berusaha melepas cengkraman tidak terlihat pada dirinya. Sang iblis berlutut, tangannya seakan meraba tubuh Retno tanpa menyentuhnya, lantas tersenyum. Tubuhnya sangat sempurna, layak untuk kugunakan. Tidak, teriak Kelana dengan usaha yang sia-sia. Sang iblis menoleh ke arah Kelana, tersenyum selebar-lebarnya. Sebentar lagi kau akan menjadi bapakku, godanya. Tubuh Retno terangkat dari tanah, melayang oleh kekuatan sang iblis yang tidak terlihat. Jangan kau sentuh tubuh anakku, petir menggelegar bersama teriakan Kelana. Sakit itu yang terasa kala jiwa terlepas dari raga, seperti yang Retno alami tadi. Tetapi mati tidak dapat dihindari. Apalagi sudah garisan takdirnya, semua pasti mengalami. Hanya masalah waktu kapan itu terjadi. Retno mengerjapkan matanya kala dia tersadar, mencari objek yang dapat dia kenali, tetapi hanya ruang kosong berwarna putih seperti tanpa ujung yang dia dapati. Ingatannya saat bertemu pertama kali dengan bapaknya terlintas kembali. Tempat ini, gumamnya pelan dengan tubuh masih terbaring. Ya, ini tempat di mana kau bertemu kembali dengan bapakmu Kelana. Siapa itu? Tanya Retno ke sosok yang berbicara. Kami saudaramu kini, seru sosok yang berbeda lagi dengan suara lebih lembut. Retno mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa lemas tidak berdaya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya,
Memang seperti bayi yang baru lahir, tanpa sehelai benang pun di badan. Saat Retno melirik ke tubuhnya, sosok-sosok yang bicara akhirnya menampakkan wujud di hadapan Retno. Bukan hanya 2, tetapi ada 5 sosok berpakaian gamis serba putih dengan sorban melingkar di kepala mereka. "Siapa kalian? Di mana ini? Dan apa yang terjadi kepadaku?" Pertanyaan demi pertanyaan meluncur begitu saja dari mulut Retno. "Kami para petinggi kota Padang 12, 5 dewan kota yang menjaga dan mengatur semua yang ada di dalam maupun sekitar kota Padang 12. Dan kau berada di alam antara, tempat persinggahan setelah kematian." Jelas sosok yang berdiri di tengah, sosok yang berbicara pertama kali. Maksud Anda? Kamu sudah mati sebagai manusia, tetapi baru terlahir sebagai orang limun. Itu karena kamu keturunan dari Kelana. Timbal sosok yang tubuhnya lebih besar dari yang lain. Retno teringat akan cerita bapaknya yang ditemukan mati di kaki Gunung Palong. Tetapi yang mati hanya jasad manusianya saja, sementara sosok jinnya terbebas. "Mati jasad," gumam Retno. "Selamat datang dan selamat bergabung kembali ke tempat yang memang seharusnya di mana kau berada," ucap sosok yang berada di tengah, sosok yang sepertinya pemimpin di antara mereka. Retno tidak tahu harus bagaimana, harus senang atau sedih. Senang karena dia kembali hidup, walau dalam wujud berbeda dan alam yang berbeda. Sedih karena berarti dia tidak bisa menepati janji kepada Widuri ibunya yang menanti kepulangannya. "Kenapa? Kau tidak senang?" tanya si pemimpin lagi. Apa boleh aku mengunjungi ibuku untuk terakhir kalinya?" "Tentu, tetapi setelahnya kau harus memenuhi kewajiban yang sudah kau sepakati ketika berada di Telaga Larangan." Retno tidak heran jika mereka tahu Telaga Larangan masih wilayah dalam pengawasan mereka. "Baik," jawab Retno. Si pemimpin duduk bersila di samping Retno, mengangkat tangan kanan yang menunjuk ke arah langit, melafalkan doa yang Retno tidak ketahui, lantas menyentuh keningnya dengan tangan kanan tersebut. Geram Retno. Tubuhnya terasa panas, tetapi bukan panas yang menghabisi, malah raganya terisi penuh oleh energi yang tidak ia ketahui. "Bertahanlah, setelah ini kau seutuhnya menjadi orang limun," ucap si pemimpin. Teriakan Retno memecah dengan kuatnya, kala seluruh tenaga telah terisi maksimal dalam raganya. Nafas Retno ngos-ngosan. "Kau orang limun sekarang," seru si pemimpin sambil tersenyum. Retno bergegas berdiri. "Apa aku masih boleh membantu Bapak dan warga desa? Iblis bisa merusak kota Padang 12 jika dibiarkan menguasai desa Pagar Mentimun." Si pemimpin berdiri mengikuti Retno. "Boleh, dan kami akan membantu kali ini." "Sungguh?" tanya Retno tidak percaya. "Ya, sungguh," si pemimpin tersenyum. "Bagaimana bisa?" tanya si iblis dengan wajah meringis. Tubuh Retno jatuh menghantam tanah kembali. Belati milik Abiat yang jatuh ke tanah saat dia lenyap kini tertancap di punggungnya, membuat si iblis menunda merasuki tubuh Retno. "Karena bantuan arwah yang tubuhnya direbut oleh anak buahmu," seru Kelana. Si iblis menoleh ke belakang, menatap Kelana yang menusuk punggungnya, lalu beralih menatap arwah Mansor yang berdiri di tempat Kelana terbelenggu sebelumnya. Si iblis tersenyum kala melihat lingkaran sihir yang dibuat untuk menahan Kelana terhapus sedikit. "Dia yang menghapusnya?" tanya si iblis, lantas tertawa. "Ya, kau tidak mengiranya bukan? Lumayan, tetapi bukan berarti kau bisa mengalahkanku," serunya, lantas mengarahkan telapak tangan kirinya ke arwah Mansor. Geram arwah Mansor kesakitan. Lingkaran sihir yang dihapusnya kembali utuh dan membelenggunya lebih kuat dibanding Kelana. "Hentikan!" teriak Kelana. "Kau mengasihaninya. Dia sudah mati. Jika dilenyapkan pun tidak masalah bukan?" Suara riuh dari para mayat hidup memotong pembicaraan mereka. Perhatian Kelana dan si iblis kini tertuju pada sumber penyebab kegelisahan para mayat hidup. "Kau?" tanya si iblis heran, lantas menatap ke tubuh Retno di tanah. "Bagaimana mungkin?"
Arwah Mansor terlepas dari belenggu karena perhatian si iblis teralih dan dengan cepat menghilang, menjauh dari tempat di mana kehadirannya tidak begitu membantu. "Kau kembali, Nak," seru Kelana. Si iblis menoleh ke arah Kelana. "Jadi dia keturunanmu?" Kelana tersenyum. "Kau baru tahu, Abiat sungguh payah sebagai anak buahmu." Belati yang tertancap di tubuh si iblis memanas dan meleleh. Beruntung Kelana sigap melepas tangannya. Tanpa basa-basi, pukulan penuh amarah dari si iblis mendarat ke perut Kelana, membuatnya terpental ke arah pondok dan membuat pondok hancur seketika. "Bapak!" teriak Retno. Nafasnya tersegal-segal menahan amarah. "Majulah, luapkan amarahmu jika kau pikir itu bisa mengalahkanku," seru si iblis. Retno menunduk sejenak, mengatur nafas untuk meredakan emosi. "Kau benar, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kau diberi umur yang panjang hingga hari kiamat tiba, hingga semua kembali kepadanya. Kau mendapat keistimewaan itu. Tetapi kami bisa mengusirmu dari sini dan membuatmu tidak kembali lagi," seru Retno, lantas menatap si iblis kembali. "Kami?" tanya si iblis heran. Para mayat hidup melangkah mundur dengan cepat, mencoba berlindung di balik sosok si iblis. "Apa yang kalian takutkan? Dia hanya sendiri. Maju atau kulenyapkan kalian," ancam si iblis kepada pasukan mayat hidupnya. Langkah mereka terhenti, tidak berani untuk mundur ataupun maju lagi. "Mereka memang seharusnya takut, termasuk kau," goda Retno. "Karena bukan hanya aku yang akan melawanmu, tetapi kami." Si iblis menatapnya nanar. "Kami?" Sosok 5 dewan kota muncul dari belakang Retno. Di tangan mereka masing-masing sudah tergenggam tasbih. "Kalian?" tanya si iblis terkejut. "Bagaimana sekarang? Masih berpikir kau akan menang?" ucap Kelana yang berjalan keluar dari reruntuhan pondok dengan langkah terpincang-pincang. "Bapak, syukurlah," seru Retno, lantas tersenyum melihat sosok Kelana yang baik-baik saja. "Aku sang iblis. Bagaimanapun, kalian bukan lawanku." Letupan api di tubuhnya karena amarah membakar pasukan mayat hidup miliknya hingga habis. Kini dia menghadapi 7 orang limun, bangsa jin yang taat kepada sang pencipta. Tanah bergetar hebat, petir menyambar membabi buta ke pepohonan sawit, membuat beberapa pohon tumbang dan terbakar. Azazel, sang iblis berubah wujud ke aslinya, wujud mengerikan yang dihadiahkan oleh Tuhan karena pembangkangannya. "Kalian berani kurang ajar dengan moyang kalian, siap untuk lenyap selamanya?" tanya sang iblis sinis. Api merah berkobar-kobar di seluruh badannya yang setinggi pohon sawit. Kedua tanduknya tajam menantang langit, dengan taring tajam di mulutnya. "Kami mungkin berasal darimu, tetapi kami dari keturunan-keturunan penyembahnya yang setia dan patuh, tidak sepertimu dan pengikutmu," sahut si pemimpin Dewan Kota. "Kalian hanyalah aib bagiku, keturunan yang bodoh yang mau saja menyembahnya dan menerima derajat kalian di bawah manusia." Liurnya yang panas menetes ke tanah saat dia tertawa, membuat rerumputan habis terbakar. Kelima Dewan Kota menengadahkan tangan, memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, meminta kekuatan dan izin agar dapat menghadapi sang iblis, sumber segala kemungkaran. Geram si iblis tidak dapat menggerakkan tubuh. Kelana berubah ke dalam wujud jinnya, muncul tepat di belakang tubuh sang iblis dan menarik kedua lengannya ke arah belakang sekuat tenaga. Teriakan yang menyakitkan gendang telinga seketika terdengar. "Sekarang Retno, patahkan tanduknya," teriak Kelana. Dari cerita bapaknya waktu itu, Retno cukup paham bahwa tanduk merupakan kelemahan mereka. Retno mengangguk, lantas muncul tepat di hadapan sang iblis. "Aku tidak perlu sungkan memainkan kepalamu kan, karena aku tidak murni keturunanmu," goda Retno. Si iblis murka dan menyemburkan api ke arah Retno, tetapi tubuhnya terlindung oleh doa-doa dari 5 Dewan Kota. Ada pelindung tidak terlihat yang membuat apinya tidak menyentuh tubuh Retno. Dengan penuh keyakinan, Retno menggapai kedua tanduk sang iblis dan menekannya ke arah bawah sekuat tenaga. Si iblis tidak dapat melawan. Doa-doa dari Dewan Kota berhasil membuatnya tidak bergerak.
Ditambah perbuatan anak dan ayah kepadanya membuat dia tidak berdaya. "Kemana kesombonganmu barusan?" goda Kelana dari belakang. Api di sekujur tubuhnya semakin membesar, membuatnya menjadi seperti api unggun raksasa. "Bapak!" teriak Retno melihat wajah Kelana yang kepayahan menahan panas yang memuncak. Kelana menahan rasa sakit sekuat tenaga. "Lanjutkan, nak. Lanjutkan, patahkan tanduknya." Meski tercipta dari bahan yang sama, yakni api, tetapi tetap saja api yang lebih besar dan kuat dapat membuat mereka merasakan sakit. Jika tidak, para setan dan iblis sendiri tidak perlu bersedih harus masuk ke neraka. Namun, karena api neraka jauh lebih dahsyat dari bahan pencipta mereka, neraka tetap saja menjadi neraka untuk para setan dan iblis yang durhaka. Melihat bapaknya menderita, membuat kekuatan Retno sebagai jin keluar seutuhnya. Teriakan sang iblis semakin menggelegar kala tanduknya retak sehelai rambut. Para dewan kota terbatuk. Darah keluar dari mulut mereka karena sang iblis berhasil memberontak. Tangannya yang ditarik oleh Kelana perlahan bergerak, membuat Kelana kepayahan menahannya. "Lenyaplah kalian!" Sang iblis terlepas dari belenggu. Kelana terpental ke arah 5 dewan saat tangan sang iblis kembali bergerak, kemudian mencekik leher Retno. "Kau siap merasakan mati untuk kedua kalinya." Pandangan Retno mengabur, nafasnya seakan-akan terhenti, perlahan tangannya terlepas dari tanduk sang iblis. Dalam sekejap keadaan berbalik begitu saja dengan drastis. "Sayang sekali, kematianmu sebagai manusia berakhir sia-sia," godanya kepada Retno yang sesaat lagi mati untuk kedua kalinya. "Selamat tinggal," ucapnya terpotong saat mendengar suara benda yang patah. "Selamat tinggal moyang, maaf jika kehadiranmu tidak membuat kami bahagia." Sang iblis melihat ke arah tanduknya yang terjatuh ke tanah, kemudian menoleh ke arah sosok yang berbicara dari belakang kepalanya, sosok yang mematahkan tanduk yang sudah diretakkan oleh Retno. "Siapa kau?" Retno yang terlepas dari cengkramannya menjauh secepat mungkin dari sang iblis. "Aku Fajar, sahabat Kelana, salah satu orang Limun, penghuni Padang 12. "Kakek?" ucap Retno susah payah dari tempat 5 dewan dan bapaknya berada. "Fajar," Kelana tersadar. "Maaf, aku terlambat. Aku tadi ikut membantu embun di desa sebentar," ucap Fajar kepada Kelana lantas tersenyum. Tandukku yang berharga jatuh ke tanah, ke tempat kotor dan hina." Matanya tidak beralih sedikit pun dari 2 buah benda berwarna hitam di tanah. "Ironi bukan?" goda Kelana. "Kau yang menganggap dirimu paling tinggi derajatnya dari manusia harus melihat kehormatanmu jatuh ke tanah, bahan pencipta manusia. Boleh dibilang kau sudah tunduk kepada manusia secara tidak langsung." "Diam kau!" teriaknya dengan sisa tenaga. Tubuhnya kembali menjadi sosok asap hitam berwujud manusia seperti sebelumnya. Kelana bangkit dan berdiri di dekat Fajar dan Retno, diikuti para 5 dewan kota. "Sekarang pergilah. Kau tahu kami tidak menghabisimu karena perjanjian yang kau buat dengannya. Tetapi berada di sini melihat dirimu terhinakan tanpa bisa melawan, bukankah itu lebih buruk dari kematian?" tanya Kelana. Sang iblis terdiam. Dia tahu apa yang diucapkan Kelana adalah sebuah kebenaran. Benar bahwa dia tidak sanggup menerima penghinaan ini. Benar bahwa dia tidak mampu membalas mereka hingga tanduknya tumbuh kembali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.